Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat yang tiada taranya, yaitu nikmat kesehatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah serta membawa kita ke jalan yang benar. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya mengenai menjaga ukhuwah dalam perbedaan menurut ajaran Islam. Indonesia ini sendiri merupakan negara dengan berbagai macam budaya. Kultur ini dibangun dari banyak hal seperti keberagaman suku, budaya, golongan, dan agama. Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritasnya menganut agama Islam tentu sangat paham dengan makna persaudaraan. Pemahaman masyarakat akan hal ini setidaknya diterapkan ketika perayaan Hari Idul Fitri untuk saling menjaga hubungan, misalnya dengan cara berkunjung kepada keluarga, sanak saudara, tetangga, bahkan kawan-kawan lainnya. Dan tidak hanya itu, menjalin persaudaraan dengan rekan berbeda keyakinan tentu seringkali kita temukan di lingkungan sekitar. Persaudaraan yang dibangun atas nama agama Islam dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah. Di luar ikatan ini ada ukhuwah wataniyah, yaitu ikatan persaudaraan yang dilandasi atas kesamaan negara. Arti ukhuwah wataniyah ini adalah persaudaraan yang diikat dari jiwa antar sama warga bangsa atau nasionalisme tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, adat, istiadat, dan budaya, dan aspek-aspek yang lainnya. Dan hubungan ukhuwah wataniyah ini bersifat muamalah, yang artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang dalam bingkai masalah-masalah kemasyarakatan, kenegaraan, kebangsaan, ekonomi, budaya, politik, dan sosial, bukan masalah ibadah dan munakahah atau perkawinan. Ukhuwah wataniyah sendiri mengajarkan kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Komitmen ini mesti dibangun dari lingkup yang paling terkecil hingga yang paling besar sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. Mulai dari hal yang sederhana tentang bagaimana berinteraksi dengan tetangga ataupun masyarakat dan lingkungan hingga yang lebih besar seperti bagaimana negara mengatur kehidupan umat beragama agar senantiasa rukun dan tidak terjadi konflik antar sesama bangsa. Dan semua itu perlu untuk dijalin karena kita sama-sama satu bangsa, yaitu Indonesia. Tapi mengenai menjaga ukhuwah dalam perbedaan menurut ajaran agama Islam ini tertulis sudah terlebih dahulu dalam kitab Al-Quran, bahkan sebelum manusia memahami seperti apa makna persaudaraan itu. Nah, mengingat pentingnya menjalin hubungan dalam berbagai perbedaan dalam suatu kebangsaan ini, Rasulullah bersabda yang dimana artinya saudara setanah air adalah termasuk bagian dari iman. Nah, pada praktiknya ukhuwah wataniyah telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah menjadi kasus yang diangkat untuk melihat praktik ukhuwah wataniyah yang sering terjadi pada Rasulullah SAW. Saat itu terjadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sedangkan di Madinah sendiri penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa dan juga berbagai agama seperti Islam, Nasrani, Yahudi, hingga sisa-sisa kaum musyrik. Untuk itu perlulah dirumuskan seperangkat aturan yang mengatur agar masyarakat Madinah hidup rukun dan damai. Akhirnya dirumuskanlah sebuah naskah yang dikenal dengan Piagam Madinah yang terdiri dari beberapa poin yang intinya mengandung jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat untuk beribadah dan beraktivitas dan sesuai dengan prinsip yang dianutnya selama tidak berbuat zalim terhadap pihak lainnya. Sejak dulu konsep ukhuwah wataniyah tetap dipertahankan dalam dunia Islam di berbagai tempat dan melalui berbagai zaman hingga hari ini. Dan yang perlu kita ketahui bahwa Allah tidak menilai seseorang karena suku, bangsa, atau warna kulitnya. Allah tidak menilai segala perbedaan itu, akan tetapi Allah menilai seseorang karena kualitasnya serta sejauh mana seseorang itu taat kepada Allah dan sejauh mana ia bisa bermanfaat terhadap sesamanya. Maka tugas umat manusia adalah berlomba-lomba untuk menjalin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena ketika manusia berkompetisi dalam kebaikan untuk meraih pahala dari Allah, maka akan jauh dari yang namanya konflik. Namun wahai sahabat sekalian, perlu kita ketahui bahwa orang yang baik dan sukses itu apabila ia mampu menjalin hubungan baiknya dengan Tuhan dan sesama. Hubungan baiknya dengan Tuhannya yaitu Allah SWT sebagai zat pencipta, pemberi dan pelindung, yang disebut dengan hablum minallah, yang dipraktikkan dengan iman, ibadah, dan pengabdian yang bagus dan tulus, serta menjalin hubungan yang baik terhadap sesamanya. Hal yang disebut dengan hablum minanas, yaitu diwujudkan dengan mampu menghargai, menghormati, dan bekerja sama dalam kebaikan sebagai sumber kesejahteraan, serta menolak berbagai macam kejahatan sebagai sumber malapetaka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai menjaga ukhuwah dalam perbedaan menurut ajaran Islam ini. Semoga segala informasi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.